Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Blast Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Blast Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Blast Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Satu kali lagi ya, lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Blast Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blast Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita yang fokus sama Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi harus fokus beribadah. Ayo, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau mulai lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Angkatin tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kami mau Tuhan memuji memuliakan Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan, kita menaikkan lagu setinggi-tingginya langit. Musik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kakak harap adik-adik boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang kita dengar boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
caranya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar Kalau sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Biarlah firman-Mu firman-Mu boleh bertumbuh boleh bertumbuh dan berbuah lebat dan berbuah lebat di dalam di dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Sudah 6 bulan ya kita tidak bertemu secara langsung. Kak Sansan berdoa adik-adik yang ada di rumah sehat selalu ya di dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Sansan bawa teman loh. Namanya Kimi. Nah kita kenalan yuk sama Kimi. Shalom teman-teman, namaku Kimi. Shalom Kak Sansan. Shalom Kimi. Pasti Kimi sehat selalu ya. Iya dong, Kak Sansan juga kan, teman-teman juga kan. Amin. Nah adik-adik, Kimi, Kak Sansan punya tebak-tebakan nih. Pasti bisa jawab ya. Coba adik-adik yang ada di rumah juga bisa jawab ya. Nah tebak-tebakannya adalah sesuatu yang bergerak, yang tidak bisa kita tarik kembali, dan dia bisa berjalan terus kemanapun mengikuti kita, dan dia tidak lihat manusia, orang, tempat, atau ruangan. Apa itu? Ayo. Angin bukan Kak, angin. Bukan, Kimi. Kalau udara bener gak jawaban aku Kak? Bukan juga, Kimi. Mau tahu jawabannya ada di rumah? Mau. Mau tahu, Kimi? Mau. Jawabannya adalah waktu. Oh, waktu. Nah, Kimi pernah lihat waktu? Waktu tuh yang bisa kita lihat di jam kan Kak? Itu tuh kan Kak Sansan lagi pakai jam. Itu kan? Oh iya, benar Kimi. Waktu bisa kita lihat nih di jam tangan ini. Selain jam tangan, Kimi bisa lihat di mana? Di mana ya? Nggak tahu. Nah, waktu bukan hanya di jam tangan, Kimi. Nah, waktu bisa kita lihat di kalender. Setiap hari, setiap tahun, tanggal-tanggal yang ada di kalender itu juga dinamakan waktu. Oh, gitu. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga Kimi, hari ini Kak Sansan membawain tentang waktu loh. Duduk yang manis ya. Kak Sansan. Iya, Kimi. Waktu itu apa sih artinya? Waktu itu, nah adik-adik juga ya boleh catat, waktu itu adalah suatu dimensi yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat, bisa kita ukur, Kimi. Dan lamanya suatu peristiwa ataupun kejadian itu bisa kita bilang perlu waktu, Kimi. Nah itu waktu. Waktu tuh bisa dimakan gak sih Kak? Waktu nggak bisa dimakan, Kimi. Ya, adik-adik yang di rumah, waktu itu nggak bisa dimakan. Oke, waktu itu tidak bisa mundur ke belakang, tapi dia terus ke depan. Seperti jam tangan, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, dia akan terus ke depan. Dia tidak akan mundur ke belakang. Begitu, Kimi. Oh, gitu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk lebih kita kenal lagi dengan hal waktu, kita buka yuk di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya, kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, sudah ada Alkitabnya? Kita baca ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan memeluk. Dan selanjutnya sampai 10, adik-adik bisa baca di rumah, itu semuanya ada waktu. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, adik-adik. Nah, adik-adik, waktu itu sangat berharga.
Jadi waktu itu tidak bisa kita tarik mundur seperti Kak Sansan bilang. Karena waktu itu berjalan terus, jadi kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sehebat apapun, sepintar apapun kita harus tetap bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, waktu itu tidak bisa ditarik kembali ya. Apa sih maksudnya waktu itu nggak bisa ditarik kembali? Karena waktu itu sangat berharga. Adik-adik, contohnya nih, misalnya adik-adik bangun jam 7 pagi gitu ya. Terus adik-adik minta bangun jam 5 pagi. Nah, itu nggak bisa adik-adik karena waktu itu akan terus ke depan menjadi jam 8, jam 9, dan jam 10 gitu. Kalau adik-adik mundur minta jam 5 atau jam 4 itu tidak bisa. Adik-adik, ada contoh yang lain juga nih, yaitu pertumbuhan kupu-kupu. Ada yang tahu pertumbuhan kupu-kupu? Kimi tahu? Nggak tahu sih Kak, aku pengen tahu dong. Nah, pertumbuhan kupu-kupu itu dimulai dari pertama adalah telur. Nah, dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Itulah proses pertumbuhan kupu-kupu. Proses itu adalah waktu. Gimana ya? Kupu-kupu tumbuh perlu waktu. Kak Sansan, Iya, Kimi? ada nggak sih hewan yang tumbuhnya cepet nih? Misalnya tadi kupu-kupu itu ada nggak sih yang tumbuhnya dari kepompong dia langsung jadi kupu-kupu? Kalau untuk kupu-kupu tidak ada, Kimi. Dia pasti dari telur, ulat, kepompong baru jadi kupu-kupu. Oh gitu. Iya, adik-adik. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu ada waktu. Adik-adik, Kimi, dengan waktu ini apa sih yang bisa kita kerjakan sebagai anak Tuhan? Nah, dicatat ya. Yang pertama, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Gitu. Misalnya, yang harus digunakan waktu untuk belajar, tapi adik-adik malah bermain. Yang digunakan untuk waktu tidur, adik-adik gunakan menjadi waktu belajar. Gitu. Itu malah terbalik gitu. Jadi tidak boleh menunda-nunda waktu. Yang kedua, adik-adik harus mengatur waktu dengan baik. Yang waktunya belajar, ya untuk belajar. Waktunya untuk bermain, ya untuk bermain. Waktunya untuk tidur, ya untuk tidur. Waktunya untuk berdoa, adik-adik harus berdoa. Waktunya untuk membaca firman, adik-adik juga harus membaca firman. Gitu. Jadi kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Untuk mengatur waktu untuk diri sendiri dan terlebih untuk Tuhan. Itu adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik harus bertanggung jawab terhadap waktu itu. Adik-adik jangan menyalahkan waktu itu. Walaupun waktu itu sudah berjalan, terus adik-adik menyesal, nah adik-adik tidak bisa menyesal karena waktu itu terus berjalan. Jadi adik-adik tetap harus bisa bertanggung jawab setiap apapun yang adik-adik lakukan terhadap waktu itu, ya. Nah, adik-adik kita baca yuk di Efesus 5 ayat 16. Nanti Kimi bacain ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, adik-adik betul yang katakan di dalam Efesus bahwa hari-hari ini adalah jahat. Nah, makanya kita harus pergunakan waktu yang ada. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sering mendengar, sering melihat berita di televisi tentang pencurian, pembunuhan, perampokan, gitu, perceraian? Nah, keadaan seperti itu adalah keadaan di mana hari-hari sekarang ini mulai jahat. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang berdampak buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan bahkan buat dunia ini adik-adik gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mempergunakan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus ingat kalau hari-hari ini mulai jahat, kita harus tetap selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu Kimi. Iya, Kimi akan memanfaatkan waktu Kimi dengan baik. Adik-adik, ada salah satu tokoh Alkitab nih. Dia mempergunakan waktunya sebaik mungkin. Namanya Daniel. Minggu lalu, Daniel sudah diceritakan. Daniel adalah orang yang berani tampil beda. Nah, hari ini Daniel mempergunakan waktunya dengan baik. Adik-adik bisa baca di Daniel 6. Nah, di mana dia menjadi pejabat tinggi pemerintahan Raja Darius. Nah, Daniel ini memiliki roh yang luar biasa adik-adik. Daniel ini adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan bisa dibuktikan adik-adik. Adik-adik bisa baca di Daniel 6 ayat 11. Di mana Daniel ini berdoa 3 kali sehari. Menyembah Tuhan yang
Allahnya yang dia sembah adik-adik. Nah, namun di saat seperti itu banyak pejabat yang lain iri kepadanya karena Daniel ini sangat disayangi oleh Raja Darius. Karena iri hati dari pejabat yang lain, maka pejabat yang lain merayu Raja Darius untuk memberikan suatu perintahnya adalah bagi siapa yang menyembah Allah lain selain Raja Darius, ia akan dihukum. Nah, adik-adik, lihat sekali ya, pejabat yang lain dia mau menjerumuskan Daniel ke dalam gua singa loh adik-adik. Tapi di saat itu Daniel tetap kuat, Daniel tetap percaya kepada Allahnya. Dan Raja Darius sedih. Kenapa Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik? Gitu. Nah, adik-adik, Daniel tidak berdiam diri saja loh di gua singa. Dia juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dia. Dia percaya Tuhan akan menolong dia dan menyertai dia. Dan pada akhirnya, tak disangka-sangka Daniel masih hidup di dalam gua singa. Dan Raja Darius pun senang. Wah, Daniel masih ada di dalam gua singa tersebut. Nah, Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Dan percaya kalau segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi adik-adik, mari kita seperti Daniel yang mau menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Adik-adik, bagaimana sih caranya kita mempergunakan waktu di rumah? Mungkin kita selama ini beribadah di rumah, bersekolah di rumah, bekerja di rumah, gitu ya adik-adik ya. Tapi kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya loh kalau di rumah. Yang pertama, adik-adik sebagai anak sekolah harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Tidak menunda-nunda waktu di dalam mengerjakan tugas, di dalam mengerjakan PR. Yang kedua, adik-adik bisa membantu orang tua. Di saat adik-adik sudah selesai mengerjakan PR, adik-adik bisa membantu mama atau papa seperti membersihkan tempat tidur ataupun menyiram tanaman, seperti itu. Dan yang ketiga, adik-adik membangun mesbah keluarga. Adik-adik ajak papa dan mamanya untuk berdoa bersama, untuk baca Alkitab bersama. Adik-adik, di saat kondisi seperti ini, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Adik-adik, saat pandemi sekarang ini, ada saja masalah yang terjadi. Misalnya, masalah di sekolah, adik-adik sulit menangkap pelajaran dengan baik, ataupun ada masalah papa dan mama, ekonomi keluarga adik-adik sedang menurun. Nah, adik-adik, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu mempergunakan waktu kita dengan baik kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Kita perlu berdoa buat negara kita. Kita perlu berdoa buat keluarga kita. Tuhan akan memberikan kuasanya kepada setiap kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, kakak ingatkan kembali, janganlah menunda waktu. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali, dan bertanggung jawablah terhadap waktu yang diberikan kepada kita. Karena waktu itu penting dan berharga bagi kita. Mari kita sediakan waktu kita untuk Tuhan, sediakan waktu kita berdoa kepada Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, dan mari kita ajak papa dan mama, kakak atau adik kita sama-sama kita bangun mesbah keluarga. Kita percaya kuasa Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita, keadaan keluarga kita, dan bahkan keadaan negara kita. Jadi adik-adik ingat, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Hal-hal yang positif kita lakukan di hari-hari sekarang ini. Begitu Kimi, oke? Oke Kak, siap untuk melakukannya. Oke adik-adik yang percaya, yang sudah dengarkan firman Tuhan ini, mari kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih lagi Tuhan mempergunakan waktu kami dengan baik ya Bapa. Karena waktu itu tidak bisa diulang ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih lagi menyediakan waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus saja yang memberikan pengertian Tuhan kepada kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Kau berkatilah sekolah kami Tuhan, Kau berkatilah keluarga kami Tuhan, Kau berkatilah juga teman-teman kami juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau saja Tuhan yang memulihkan Tuhan keadaan Indonesia kami ya Bapa. Biarlah jauhkanlah kami Tuhan, jauhkanlah Tuhan, lalukanlah Tuhan virus-virus Tuhan. Ini Tuhan cepat berakhir, segera berakhir ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, karena segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, biarlah kehidupan kami di dalam naungan dan kasih sayang-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanan Kasansan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan 20 September 2020 adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari teman-teman yang ada di rumah kita berdoa bersama ya. Untuk negara kita, Indonesia, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kami dan melalukan virus corona ini cepat berakhir. Tuhan, sekarang ini bangsa kami menghadapi keadaan new normal. Kiranya Tuhan tetap terus memulihkan kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden dan wakil presiden, serta para anggota diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan memajukan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para dokter dan perawat yang sudah membantu kami merawat pasien. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul diberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih sukacita, dan perlindungan selalu. Berkati juga seluruh keluarga jemaat GPDI, sahabat Allah. Tuhan selalu melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Amin. Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja anak Blessed Kids, untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak sekolah minggu. Tuhan melindungi dan menyertai keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan selalu semangat, terobosan yang baru dan komitmen yang baru di dalam hidup mereka masing-masing, dan mereka semakin setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Dan Yesus, kiranya kasih setia Tuhan selalu memenuhi kami dan keluarga kami. Inilah yang menjadi doa kami, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan memberikan kesaksian, pujian, dan ayat hafalan. Oke, dengarkan ya. Teman-teman, saya mau mempersembahkan pujian. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan
sebelum ku dengar mendidih, 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 mendidih di hatiku. Terima kasih. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump it all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump on my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus. Bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan, ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Sak. Halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Bahan yang harus dipersiapkan adalah 2 gelas kertas, 3 lembar kertas berwarna, gunting, dan lem. Dan bahan lainnya tergantung apa yang ada di rumah, seperti benang wol, itu lebih bagus. Nah, mari kita mulai. Pertama, tempelkan kertas berwarna pada gelas kertas, ubah gelas kertas menjadi cantik. Kemudian guntinglah gelas kertas sehingga menjadi rambut singa yang bagus. Tempelkan mata, hidung, dan mulut membentuk wajah seekor singa. Mata boneka bisa ditempel atau digambar dengan pensil warna. Gambar bagian hidung dan mulut. Oh ya, kumis singa tidak boleh lupa ya. Gunting kertas berwarna dan tempelkan kumisnya. Kancing, benang wol, kertas berwarna, bahan yang ada di rumah bisa dibentuk jadi wajah singa. Yang terakhir, gunting kertas berwarna untuk kaki dan ekor. Nah, saya jelaskan sekali lagi ya. 1. Gunting gelas kertas untuk bagian kepala singa. 2. Tempel badan dan kepala singa. 3. Bentuk mata, hidung, mulut singa. 4. Tempelkan kaki dan ekor singa. Tada! Singanya sudah selesai. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa dan dia berdoa kepada Tuhan, maka dia tidak dimakan singa yang liar. Kita harus seperti Daniel yang selalu berdoa, maka kita bertahan pada auman singa yang liar. Jadilah anak-anak kreatif yang selalu berdoa kepada Tuhan. Blast Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak Blast Kids masih dilakukan secara online di YouTube Blast Kids jam 11 siang. Yang kedua, doa dan puasa untuk JGA dan PGA pada setiap hari Kamis dimulai jam 10 malam pada hari Rabu sampai jam 3 sore pada hari Kamis. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik tetap disiplin dan semangat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan.
mencuci tangan, menggunakan masker ketika berpergian, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Yang keempat, selama di rumah saja, adik-adik tetap selalu bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Rajin pangkal pandai. Yang kelima, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Baca yuk Mazmur 23 dan Mazmur 91. Ada pengumuman tambahan nih buat adik-adik semua. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Pagi adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang pergunakanlah waktu yang ada. Adik-adik, biarlah kiranya adik-adik mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, biarlah Tuhan kiranya yang memberi kepandaian, kepintaran di sekolah, biar kita menjadi anak-anak yang teladan buat orang lain. Adik-adik, mari kita angkat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan buat adik-adik. Bapak, kiranya Bapak, adik-adik ini dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapak, Engkau juga telah memberikan mereka hikmat, akal budi, kepandaian dari surga, supaya mereka tambah hari, tambah mengerti apa yang Engkau kehendaki. Bapak, Engkau juga memberkati Bapak, orang tua mereka dalam setiap usahanya, dalam setiap mata pencariannya, dalam kesehatan mereka semua Engkau juga memberkati. Bapak, terima kasih juga Engkau berkati guru-guru sekolah minggu Bapak, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap mata pencarian mereka Engkau berkati. Yang ada keperluan Engkau juga yang mencukupkan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih atas semua berkat yang Engkau curahkan buat kami, berkat badani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa Tetap baca firman Tuhan ya. Jaga kebersihan dan kesehatan. Rajin belajar. dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Dadah. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Bless Kids YouTube channel.